Shalom, selamat pagi, sobat Halo, Mas Sapot. Selamat pagi Bang Rim, pagi-pagi Bang. pagi Kak Agnes. Apa kabar kalian ini di kota Pematang Siantar ini? Tetap sejuk banget. Oke, sobat-sobat Mas Sapot, kita akan melanjutkan sermon kita yang diambil dari Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Tapi sebelum kita memulai sermon kita, saya meminta Kakak Pendeta Agnes untuk membawa kita dalam doa. Bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan yang bisa kami nikmati hingga pada hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Bahkan kami mengimani di tempat ini, dimanapun kami berada, ketika kami mendengarkan dan menyaksikan sermon Sahab-Sahab Podcast untuk minggu tanggal 2 November ini pun, Tuhan ada bersama dengan kami. Maka tuntunlah kami ya Tuhan, dengan hikmat dan rahmat-Mu, untuk boleh memahami dan mengerti firman Tuhan, sehingga kami boleh hadir sebagai alat Kristus untuk bisa memancarkan kasih Kristus dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, sobat-sobat Masam-Sam Podcast yang menjadi bahan untuk ambilan khotbah Minggu tanggal 2 November yang akan datang ini diambil dari Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan di dalam Alkitab edisi 2. Mungkin agak sedikit berbeda tapi nggak mempengaruhi makna ya. Demikian firman Tuhan. Doa Nehemia bagi orang Israel. Kisah Nehemia bin Hakhalya. Pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku bersama beberapa orang dari Yehuda. Aku bertanya kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang luput, yang terhindar dari penawanan, juga tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang tersisa di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Aku berkata, "Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihinya dan menaati perintah-perintahnya. Berilah telingamu, bukalah matamu, dan dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengakui segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan kepadamu. Aku dan kaum keluargaku juga telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mentaati perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan pengaturan-pengaturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu. Ingatlah akan firman yang kau sampaikan kepada Musa hambamu itu. Demikian bila kamu berlaku tidak setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap menaati perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orangmu yang terbuang ada di ujung langit, aku akan mengumpulkan mereka kembali dan membawanya ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku tinggal di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telingamu kepada doa hambamu ini
dan kepada doa hamba-hambamu yang ikhlas takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Demikian firman Tuhan. Ya, sahabat-sahabat Mas Apot, yang menjadi tema kita pada saat ini adalah Tuhan mendengar seruan hambanya. Kalau dalam bahasa Simalungun dikatakan, Nebata manangihon dilo-dilo ni juak-juak nih. Ya, kita sekarang ditemani oleh dua narasumber kita yang luar biasa, orang-orang yang sekarang posisinya di kantor Sinode ini ya, yang ada di Siantar. Mungkin kita nanti boleh mengupas tentang Nehemia 1 ayat 1 sampai 11 ini, bagaimana yang akan bisa membantu kita menyampaikan firman Tuhan untuk Minggu tanggal 2 November yang akan datang ini. Eh, saya minta pertama sekali kepada Bang Pendeta Rim. Bang Pendeta Rim, kira-kira apa yang mau kita sampaikan untuk menghantarkan kita memahami teks kita pada saat ini, Bang? Oke, baik. Terima kasih, Bang Hendrik. Suara saya jelas ya? Ya, baik. Yang pertama, eh, seperti kita diskusikan tadi, ternyata masih banyak juga ternyata sobat-sobat Mersa Podcast yang menganggap Nehemia itu nabi gitu ya. Padahal sesungguhnya Nehemia itu juru minum. Tapi meskipun juru minum dia adalah sosok yang dipercaya karena dia harus dekat-dekat dengan raja. Karena nggak sembarangan orang bisa dikasih kepercayaan untuk jadi juru minum. Siapa tahu bisa diracuni dan sebagainya. Tapi meskipun dia termasuk pejabat di masa kepemimpinannya dari Raja Artasasta dulu, eh, dia tetap memikirkan bangsa Yahudi, bangsanya, memikirkan tentang Yerusalem. Jadi konteks ini sebenarnya adalah ketika bangsa bangsa Yahudi, orang Israel dijajah oleh Babel dan pada tahun 539 sebelum Masehi, Persia dipimpin oleh Kores ataupun Cyrus mengalahkan Babel dan akhirnya mereka yang menguasai Babel dan juga bangsa Yahudi pada saat itu ya. Karena nanti bisa dilihat di sejarah bagaimana kekuatan bangsa Persia di masa kepemimpinan Raja Kores. Dan kemudian di masanya Kores, orang Israel disuruh pulang ya disuruh pulang kembali ke kampung halaman mereka untuk membenahi kembali kampung mereka. Nah, jadi dalam konteks ini ada tiga tahapan sebenarnya ketika Israel disuruh pulang oleh Kores. Yang pertama, eh, dipimpin ada kelompok yang dipimpin oleh Jerubabel, kepulangan mereka. Jerubabel ini membangun kembali Bait Allah. Nanti bisa dibaca di Esra 1 sampai dengan Esra 6. Dan kemudian tahap yang kedua adalah dipimpin oleh Esra. Nah, kalau Esra ini lebih banyak berbicara tentang membaharui kehidupan rohani bangsa itu. Gitu ya, nanti ada di Esra 7 dan 10. Sebenarnya Nehemia dan Ezra ini secara sejarahnya dalam satu buku ya, karena poinnya akan berlanjut terus. Dan di tahap yang ketiga, Nehemia datang untuk membangun kembali tembok Yerusalem dan juga menata kembali kehidupan sosial dan juga rohani umat. Kenapa sosial? Karena dia juga termasuk yang memahami tentang bagaimana politik di pemerintahan pada masa Artasasta ataupun masanya si Kores. Nah, itu mungkin sedikit Bang latar belakang dan informasi seputar eh, Nehemia. Mungkin ada dari Pendeta Agnes. Iya, Kak. Siapa tahu ada yang mau ditambahi, Kak Pendeta Agnes. Ya, untuk pengantar saya pikir itu sudah cukup ya. Bagaimana kita melihat Nehemia dalam teks ini, ketika pun dia tidak sebagai imam atau sebagai nabi di tengah-tengah kehidupan bangsa Yehuda yang tinggal di Persia, tetapi kepeduliannya terhadap bangsanya itu sungguh luar biasa. Jadi tadi sudah diterangkan oleh Bang Rim bagaimana sejarah singkat yang menghantarkan kita kepada Nehemia pasal 1 ini. Lanjut, Bang. Iya, terima kasih buat Kak Pendeta Rim dan Pendeta Agnes yang suaranya agak sedikit lemah ya, nggak tahu apakah karena pengaruh situasi lagi apa ya, mendung di sana ya. Iya, kita menarik ya kalau kita melihat di dalam teks kita pada saat ini pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kalau saya melihat di sini ada kesedihan ya, kesedihan yang dirasakan oleh Nehemia
yang dia gambarkan pada ayat yang keempat itu berkabung. Jadi kalau dalam tradisi, mungkin nanti Bang Pendeta Rim atau Kak Pendeta Agnes boleh menjelaskan apakah berkabung kondisi pada zaman Nehemia ini sama dengan berkabung yang dalam kondisi pada saat ini. Tapi saya melihat teks kita ini secara umum, Nehemia ini menceritakan tentang ada kesedihannya yang begitu luar biasa. Kira-kira apa yang membuat Nehemia sedih, Bang? Kenapa? Apakah ada keluarganya gitu yang pada saat itu yang apa ya, eh, ada kaitannya dengan berita yang didengarkannya itu tentang bangsa Yehuda pada saat itu? Gimana Kak Pendeta Agnes? Ya, terima kasih. Kalau kita tadi sudah mengikuti pembacaan dari teks Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11, sebenarnya itu sudah sangat jelas ya. Bagaimana di situ diceritakan pada ayat yang ketiga ketika Nehemia mendengar kabar dan berita tentang bangsanya, bahwa di sana dikatakan yang pertama bahwa mereka ada dalam kesukaran besar. Lalu kemudian mereka juga dalam keadaan tercela dan tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Jadi ini yang menimbulkan kesedihan dari seorang Nehemia. Artinya apa? Walaupun Nehemia itu berada di Persia ya, tapi ternyata dia tidak putus hubungan dengan orang-orang Yerusalem. Dia masih memiliki hubungan yang baik, dia masih mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi di Yerusalem pada saat itu. Jadi ini sebenarnya sangat menarik sekali apa yang kita saksikan dari seorang Nehemia, seorang juru minum ini, bahwa ketika dia mendengarkan kabar tentang bangsanya, orang-orangnya, ada reaksi emosional gitu ya, yang tadi disebutkan oleh Bang Pendeta Erik. Dia duduk, kemudian dia menangis, kemudian dia berkabung. Lalu saya melihat di sini tidak hanya reaksi emosional, tapi juga ada reaksi spiritualnya. Artinya ada iman yang tergugahkan gitu. Ada kepedulian secara rohani terhadap berita yang dia dengar, di mana di sini disebutkan pada ayat yang keempat, aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit gitu. Jadi memang ini menggambarkan kepada kita ya, bahwa ternyata tidak semua orang melakukan seperti yang dilakukan oleh Nehemia ketika mendengar sesuatu kabar buruk gitu ya, tidak semua orang. Tetapi Nehemia ini mengingatkan kita kembali kepada Sang Pencipta, kepada Allah yang sudah berkuasa itu sejak penciptaan, kemudian bangsa Israel keluar dari Mesir dan kemudian mereka masuk lagi ke pembuangan Babel, dijajah juga oleh Persia dan Asyur, dan sampai kepada tahap ini gitu. Nehemia mengingatkan kita tentang keberdaulatan dan keberkuasaan Allah itu. Kalau saya melihat reaksi emosional dan reaksi spiritual yang dimunculkan oleh Nehemia dalam teks ini. Terima kasih. Ya, bagaimana Bang Rim? Ya, jadi mungkin kita bisa bikin bagian pertama dulu ya. Bagian ayat 1 sampai ayat 3. Tadi udah dijelaskan pendeta Agnes. Hanani ini siapa? Hanani saudara. Jadi dalam bahasa Ibrani itu dia disebut Ahi. Ahi itu bisa diterjemahkan sebagai saudara kandung atau bisa diterjemahkan saudara seiman atau saudara sebangsa. Jadi tadi Hanani datang menceritakan tentang apa yang terjadi di Yehuda. Karena ketika terjadi pembuangan, nggak semuanya kan gitu ya. Ada yang tinggal di sana. Terus dicerita tentang tembok yang runtuh. Dalam pemahaman Yahudi adalah dalam pemahaman orang-orang pada saat itu, kalau tembok runtuh itu melambangkan bahwasanya Allah tidak berkenan lagi bagi mereka. Dan ini sebagai apa ya? Kalau kita orang Batak mungkin bulak tubuna pasogit gitu ya. Tapi statusnya dia nggak bisa berbuat apa-apa, tapi dia nggak panik, nggak langsung merespon dengan tindakan politik. Mungkin dia bisa istilahnya punya punya kuasa ya, punya kekuatan untuk membawa anggotanya mungkin bawahannya untuk bisa membantu tapi dia bertahan dulu dia respon pertamanya seperti kata pendeta Agnes tadi berkabung dan berdoa kepada Tuhan minta petunjuk nah ini
hal yang paling penting yang sebenarnya harus dilakukan oleh banyak orang ketika dalam kondisi tertentu kita harus bisa dengan sangat bijak gitu dalam hal merespon setiap kabar buruk yang kita dapatkan. Tapi dalam saat ini Nehemia menunjukkan dia meminta minta penyertaan dari Tuhan dan dia langsung berdoa kepada Tuhan. Nah, itu aja kali Bang untuk bagian pertama di ayat 1 sampai 3. Iya, eh, menarik sekali. Berarti kalau kita lihat tadi seperti apa yang dijelaskan oleh Pendeta Rim dan Kakak Pendeta Agnes, berarti kondisi situasi yang terjadi pada Israel pada saat itu, mereka sudah kembali ya, pembuangan itu sudah selesai, tapi masih belum belum apa ya, belum secara 100% pemulihan itu terjadi, sehingga itu yang membuat Nehemia bersedih mendengar berita dari saudaranya tadi itu tentang bagaimana kondisi eh, Yehuda pada saat itu gitu ya. Eh, Kira-kira ada nggak yang lain yang membuat Nehemia juga kenapa dia meratapi dan meminta maaf kepada Tuhan? Kan ada yang dia katakan di dalam teks kita pada saat ini kan eh, bahwa Nehemia mewakili Yehuda pada saat itu di dalam doanya memohon kepada Tuhan dan juga mengakui akan dosa-dosanya. Kira-kira apa yang menjadi latar belakang Nehemia menyampaikan ini kepada Tuhan? Padahal kan kondisi Yehuda yang didengarkan Nehemia pada saat itu tembok itu hancur kan gitu kan. Mereka juga tetap di dalam keadaan tercela kan gitu. Mereka sudah kembali tapi di dalam kondisi yang tercela. Kira-kira gimana, Bang? Oke, jadi kondisi kan kita udah pahami tadi Bang ya. Dia sebagai juru minum mendengarkan berita dan informasi dan gimana ya ketika kita tahu sesuatu tentang kampung halaman kita, tentang sesuatu yang kita cintain, tempat kelahiran kita, terjadi sesuatu. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Makanya dia sampai berpuasa beberapa hari. Nah, tapi ini adalah bentuk dari tradisinya mereka ya, bahwasanya kalau mereka secara umum kayak lagu-lagu dalam Mazmur ya, ada sebuah pertobatan dulu, pengakuan dosa dulu, baru akhirnya meminta maaf, baru akhirnya memohon sesuatu. Nah, dalam teks ini dari ayat 4 sampai dengan ayat keberapa ayat 4 sampai dengan ayat ke-7, Nehemia di sini berlutut dan fokus kepada tentang bagaimana dia sadar kehancuran itu yang terjadi kepada bangsa Yehuda karena ketidaksetiaan awalnya kan gitu ya. Karena ini adalah hukuman Tuhan bagi mereka supaya ada terjadi pemulihan. Nah, tapi Nehemia berusaha meminta kepada Tuhan, tolonglah berikan petunjuk, kasih kami solusi bagaimana caranya. Walaupun nanti ke depannya kita tahu bagaimana Nehemia akhirnya pulang ya. Tapi nanti itu ke belakang ya karena ini masih di pasal 1. Tapi menurut saya itu yang menjadi landasan latar belakang kenapa Nehemia begitu sedihnya, dia pengen berbuat sesuatu tapi belum bisa gitu ya. Jadi sama kayak orang-orang misalnya orang-orang hebat yang di negara kita pengen pulang ke kampung, membangun kembali negaranya, membangun kembali kampung halamannya. Itu aja kali Bang Barus, mungkin latar belakang kesedihannya. Terima kasih. Gimana Kak Agnes ahli pastoral ini? Kayaknya Nehemia ini bukan hanya Oke, bersimpati ini ya. enggak, cuman em, menarik juga sih membahas tentang Nehemia ini. Kenapa gitu? Karena ternyata eh, kalau tadi kata Bang Rim, mungkin iya ya, dia tidak bisa berbuat banyak gitu. Tapi dia bisa melakukan sesuatu secara total. Versi terbaik dari dirinya, dia mampu melakukan itu. Dan yang menariknya adalah, uh, mungkin ini salah satu pewarisan iman juga ya, yang secara turun-temurun sudah berlangsung di bangsa Yehuda gitu, bahwa ketika bangsa Israel sedang mengalami pergumulan, Musa mengajak mereka untuk berdoa. Ketika mereka akan melewati padang gurun, Musa juga mereka menyaksikan bagaimana Musa berdoa dan itu mungkin terekam dan turun-temurun menjadi sebuah kebiasaan gitu. Lalu kita melihat di sini bagaimana Nehemia mewarisi itu saat dia mendengar apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, kemudian dia berdoa kepada Tuhan dan mari kita perhatikan loh, isi doa dari Nehemia ini ternyata bukan hanya seperti doa yang mungkin sering sekali kita panjatkan kepada Tuhan ya, yang melulu soal permintaan ini dan itu, keinginan pribadi, kebutuhan pribadi gitu. Tapi ternyata tidak.
ketika Nehemia berdoa, dia mendoakan orang lain, dia mendoakan bangsanya gitu. Ini menjadi sebuah peringatan juga kepada kita, menyadarkan kita kembali bagaimanakah isi dari doa-doa kita itu. Mampukah kita memberikan waktu untuk mereka yang mungkin tidak kita kenal gitu ya, yang mungkin tidak um, kita lihat secara langsung gitu. Tapi kemudian kita mendapatkan itu dari Nehemia. Lalu isi doa Nehemia ini juga luar biasa. Kalau kita sering memperhatikan isi dari doa-doa yang sering sekali kita dengar, bait pertama itu isinya apa? Nah, di sini ketika kita melihat ayat yang kelima saat Nehemia mulai berdoa, isi yang pertama, bait pertama dari doanya itu adalah kekaguman terhadap Tuhan. Ada penyembahan, ada pujian, ada pengakuan gitu. Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat. Ketika dia berdoa, dia memahami bagaimana kemahabesaran Allah itu. Gitu. Artinya apa? Dia datang bukan karena kesombongannya, dia sebagai juru minum raja di situ gitu. Bahkan di pasal selanjutnya kita melihat di pasal 8 dia adalah kepala daerah begitu ya. Tapi dia datang di dalam doanya mengakui tentang Allah yang besar itu, Allah yang dahsyat itu, yang senantiasa berpegang kepada janji-janji yang sudah dia ucapkan pada zaman Musa sampai kepada zaman Nehemia gitu ya. Lalu kemudian, nah pada ayat 6 ini sebenarnya tradisi doa orang Yahudi, Shema, doa yang dipanjatkan pagi dan malam gitu. Dan Nehemia mengadopsi itu, dia berdoa dan berpuasa siang dan malam. Artinya memang itu melekat dalam dirinya dan dia mewarisi itu dengan sempurna. Tentu ini juga menjadi sebuah perenungan bagi kita bagaimana kita datang berdoa kepada Tuhan gitu ya. Seperti yang sudah kita dapatkan dari mungkin dari firman Tuhan, pembacaan Alkitab dan lain-lain. Lalu kemudian seperti yang dikatakan oleh Bang Rim tadi, bahwa keadaan itu tidak langsung terjadi begitu saja. Nehemia sangat ingat bahwa orang-orang Israel itu adalah orang-orang yang tidak menaati perintah-perintah itu pada ayat 7. Orang-orang yang tidak menaati ketetapan Allah, yang tidak menaati peraturan yang sudah dan telah diperintahkan sejak dulu gitu. Jadi berangkat dari situ juga keadaan yang mereka hadapi sebelumnya dan saat Nehemia mendengarkan. Jadi memang kalau kita perhatikan ini doa-doa yang disampaikan oleh Nehemia ini termasuk doa syafaatnya ya. Kita bisa belajar banyak dari sini. Sama seperti tema yang sampai pada kita untuk minggu ini, Tuhan mendengarkan seruan. Seruan yang bagaimana yang kita naikkan kepada Tuhan. Ini seruan, kita belajar loh dari seruan yang disampaikan oleh Nehemia pada saat itu ketika dia mendengarkan kesukaran besar terjadi di luar dari dirinya atau terjadi pada bangsanya. Itu aja mungkin Bang Rik, masih panjang sih ya, tapi Bang Rim kayaknya udah mau ngomong kali tuh gitu. Ayo Iya Mas bang. Rim. Gimana bang Rim? Tambah bang. Kayaknya masih ada di dalam otak itu belum keluar itu. Kalau dikeluarkan semua repot juga, Bang. Ya, jadi sekali lagi kalau bicara melanjutkan aja ya yang disampaikan oleh Pendeta Agnes di ayat 8, ayat 9 dan ayat 10 itu kan eh, dia berusaha dengan kerendahan hatinya untuk mengingatkan Tuhan gitu ya. Bukan berarti dia mau mengancam Tuhan ataupun seolah-olah mau mengatakan Tuhan lupa. Di ayat 8 dikatakan seperti janjimu kepada Musa, jikalau ada apa dalam ayat 8 itu bila kamu berlaku tidak setia, kamu akan dihukum, kan gitu. Dan itu udah mereka jalanin, kan gitu. Itu udah mereka jalanin, dan selanjutnya harusnya ketika mereka sudah mulai setia, mereka harus mendapatkan belas kasihan itu. Gitu. Jadi memang dengan sikap Nehemia ini, seperti yang dikatakan Pendeta Agnes tadi, mengajarkan kita juga bagaimana sebenarnya sikap kita ketika meminta sesuatu sama Tuhan, kan gitu. Jadi bukan kita yang mengatur permintaan kita, tapi di samping kita meminta, kita juga membiarkan Tuhan yang berperan dalam setiap permintaan kita, gitu ya. Karena seperti tadi kan kita langsung aja ke bawahnya ya, langsung ke bagian bawah ketika eh, Nehemia mengatakan eh, meminta pertolongan sama Tuhan supaya diberilah kemudahan, diberilah ke hal-hal yang baik supaya bangsa Israel bangsa Yehuda tadi mendapatkan kebaikan dari Tuhan.
walaupun dia tidak memaksa. Tapi walaupun pada akhirnya nanti kan di Nehemia 2 Tuhan menggerakkan hati Raja Artasasta itu ya, Raja Persia itu. Walaupun di ayat 11 dia menyebut orang ini tuh ini menunjukkan kepada raja itu, dia mengatakan Raja Persia yang ini secara sejarah, sobat-sobat Marsa Podcast adalah raja yang paling besar kuasanya dan menurut saya yang dicatatkan dalam sejarah gitu ya, Artasasta ini. Tapi Nehemia menyebutnya sebagai orang ini. Kalau dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Hais Hajeh. Artinya dia mau melihat sebesar apapun raja ini Tuhan, dia tetap manusia biasa di hadapan Tuhan. Dan dia percaya Tuhan akan memakai Raja Persia itu untuk membantu mereka. Walaupun nanti di Nehemia 2 ketika dia berbicara kepada Raja Persia kayak tanpa ada tedeng aling-aling mau membantu apa yang menjadi permintaannya Nehemia. Nah, jadi ternyata kalau kita lihat secara rangkumannya gitu ya dengan informasi tadi dan juga kemudian kesedihannya Nehemia, pertobatannya dia dan meminta maaf atas semuanya, mewakili bangsa Yehuda dan meminta tolong, ayolah Tuhan seperti yang kau katakan kepada Nabi Musa, begini-begini di ayat 89 dan kemudian akhirnya dia eh, tetap berharap bahwasanya Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik bagi pemulihan bangsa Yehuda. Itu aja kali Bang, tambahannya Bang. Oke, terima kasih buat pendeta kita yang luar biasa, Bang Pendeta Rem dan Kakak Pendeta Agnes, eh, yang sudah mengarahkan kita untuk memahami konteks Nehemia yang boleh kita lihat pada saat ini. eh, Kalau saya melihat ya, di sini ada juga dalam bahasa pastoralnya. Kalau salah nanti mohon diluruskan ya Kak Agnes ya, seorang ahli pastoral. Nehemia itu berempati ya, berempati yang begitu luar biasa atas kondisi penderitaan Yehuda pada saat itu. Walaupun jelas dikatakan di dalam ayat yang ketiga itu, walaupun mereka sudah keluar dari pembuangan, tapi mereka tetap hidup tercela gitu ya kan, hidup tercela sehingga Nehemia datang berdoa kepada Tuhan, dia di dalam kesungguhannya mendoakan eh, bangsa Yehuda yang kondisinya pada saat itu terpuruk kan gitu kan. Akhirnya eh, kita boleh lihat bagaimana kondisi pemulihan nanti juga terjadi, tapi belum sampai kepada itu. Oke, apa yang kira-kira menjadi perenungan buat kita, Kak, eh, dan Abang Pendeta Rim, yang boleh kita bawa kepada pemberitaan firman Tuhan untuk tanggal 2 ini melalui kisah Nehemia ini? Eh, Mungkin Bang Rim lah dulu ya. Oke, dari aku dulu ya. Bahwasanya sekali lagi Sobat Marsa Podcast banyak orang yang merenung tapi merenung aja. nggak ada nggak ada implikasinya, nggak ada aplikasinya. Tapi yang perlu kita lihat di sini bagaimana sebenarnya jiwanya Nehemia, bahwasanya hatinya bukan hanya sekadar empati karena dia adalah bagian dari Yehuda itu sendiri, gitu. Jadi dia berusaha untuk semampu mungkin dia tahu bangsa Yehuda bersalah, dia tahu kenapa mereka dibuang ke Babel dan dia berusaha untuk memperbaiki itu semua dan Tuhan mengizinkan. Walaupun tadi seperti di awal kita bilang dia bukan nabi ya. Dia hanya seperti eksekutor aja yang dalam hal-hal praktis lah, dalam hal membangun fisiknya dan juga membangun kondisi sosial dan juga politiknya. Tapi yang menjadi pemikiran bagi Nehemia adalah begini. Setiap kita kan sebenarnya punya kepentingan pribadi, lepas pribadi, gitu ya. Keluarga kita, keluarga besar kita. Tapi ternyata dalam hal ini secara kita sebagai pendeta juga nih ya, harus berpikir secara komunal gitu bahwasanya semua manusia harusnya mendapatkan pesan ini dengan baik, semua manusia harusnya mendapatkan pemahaman tentang bagaimana ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar. Masalah waktunya kapan, masalah waktunya di mana dan bagaimana itu terserah Tuhan. Tapi yang jelas kita sudah menyampaikan eh, kepercayaan kita kepada Tuhan gitu ya. Kan nggak gampang kita untuk mempercayai seseorang ya. Jadi kalau dalam hal mempercayai Tuhan ya kita eh, apa ya kayak lagu itu let it be aja ya, let it be. Ketika belum sampai waktunya itu ya kita terus mempertahankan iman percaya kita sama Tuhan. Itu aja kali Bang. Jadi semoga sobat-sobat Marsha Podcast juga begitu, bahwa hidup ini bukan tentang diri kita sendiri tapi hidup ini berbicara tentang semua orang yang ada di sekitar kita. The human being itu menjadi bagian yang penting untuk kita sampaikan tentang harapan dan juga kebaikan Tuhan. Haleluya. Itu aja Bang. Iya, gimana Kakak Pendeta Agnes? Apa yang Ya, boleh Mas, menjadi? ini kalau sekali ya kan. Hah?
Nggak, dia kalem kali dia ngomong mulai dari awal sampai akhir. Itu mungkin dia nggak sendiri di situ. Jadi agak merdu suaranya gitu. Biasanya, Di dalam kantor, dalam kantor, dalam kantor. oke, iya, iya, malah syukur. Ah, jadi, em, tadi kan Bang Rem udah bilang ayat 8, 9, 10 gitu ya. Jadi memang ini struktur doa yang menarik gitu, yang nggak semua orang bisa mampu melakukan ini gitu. Suaranya kedengaran kok, ini nggak stabil katanya. Oke. Jadi eh, di sini saya lihat ya pada ayat 11 ketika ayat 5 sampai dengan ayat 10 Nehemia mengakui kebesaran Tuhan, dia mengakui keberadaan mereka sebagai manusia adalah orang yang berdosa, lalu kemudian dia juga melibatkan firman Tuhan dalam doanya, dan dia juga sedikit merayu Tuhan ini ya pada ayat 9 itu. Lalu kemudian pada ayat 11 kita melihat ternyata dia juga berdoa untuk dirinya sendiri. Jadi bayangin, untuk dirinya sendiri itu dia berdoa paling akhir gitu. Dia tidak lupa menitipkan apa yang menjadi kerinduannya secara pribadi, bahwa pada ayat 11 disebutkan di sana, biarlah hambamu ini berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini gitu. Mungkin orang ini yang dimaksudkan di sini itu Raja Persia ya. Ya, Karena apa? Ya, ku Bang Rem. jelaskan, yang ku jelaskan tadi loh. Ya, karena apa? Karena ternyata, nah ini luar biasanya, kesadaran Nehemia terhadap masalah yang sedang dihadapinya menuntunnya untuk datang kepada Tuhan. Setelah dia datang kepada Tuhan, dia mengakui kebesaran Tuhan dan mengakui kelemahan sebagai manusia. Pada akhirnya iman itu menggerakkan dia tidak hanya berseru, tapi sampai kepada tindakan. Jadi memang ini menjadi sebuah refleksi juga bagi kita bahwa banyak orang yang berdoa tapi tidak berbuat. Artinya kalau sering sekali ya kita dengar apa doa itu dikerjakan, kerja itu didoakan gitu. Itu menjadi sesuatu hal yang nggak bisa dipisahkan gitu. Nah di sini kita lihat Nehemia itu eh, iman itu menggerakkan dia untuk bertindak gitu. Kenapa? Karena pada ayat 2, pasal 2, ini aku sedikit maju ke depan ya. Pada pasal 2, Nehemia diutus ke Yerusalem. Akhirnya, Nehemia itu sampai di Yerusalem dan dia ikut dalam pembangunan itu gitu kan, ini menarik ya gitu. Jadi dia berani untuk berdoa dan dia juga berani untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia doakan gitu. Jadi banyaknya orang yang rajin berdoa tapi tidak berbuat apa-apa gitu, tidak melakukan. Ini bagian pastoral juga ya Bang Rija. Banyak orang yang hanya berdoa tapi nggak sampai kepada tindakan gitu loh. Tapi dari Nehemia itu mengajarkan kepada kita bagaimana kemudian cara doa dan usaha gitu. Ya, inilah mungkin yang boleh kita renungkan bersama-sama untuk uh, Iya, tiba-tiba Kak Agnes tersampak sebentar ya. Iya, lanjut aja kali Bang. Dia Gimana Kak Agnes? udah sampai kayaknya omongannya. Udah masuk lagi dia? Ya, sampai sampai kok sampai selesai. Hmm. jaringan terputus atau Ada mau di, waktunya habis. ada mau Enggak. ditambahkan Kak? Ada mau ditambahkan nggak? Ya, jadi itulah sudah selesai. Ini masih record. Udah di record ya? Masih record, Masih, masih record. masih. Oh Oke. iya. Ya. Oke, sahabat-sahabat Mas Sapot, terima kasih buat Bang Pendeta Rim dan begitu juga dengan Kakak Pendeta Agnes dengan keterangan-keterangan yang sangat-sangat membantu ya untuk kita boleh memahami tentang Nehemia, kita belajar bagaimana ya Nehemia ini kan kita sekarang kan gitu kan konteks kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang ya penderitaan orang lain bukan hanya mereka yang menderita tapi kita juga boleh merasakan ya apa yang menjadi pergumulan orang lain. Nah, saya menarik sekali Bang sedikit ya saya sedikit boleh melihat dari konteks ini yang
didoakan Nehemia ini adalah orang yang dia tahu itu menyakiti hati Tuhan kan gitu kan, karena jelas dikatakan keadaan mereka tetap tercela, udah terbuang keluar dari pembuangan. Yerusalem itu juga hancur, tembok itu juga hancur, tapi kondisi bangsa Israel tercela gitu kan. Eh, Kurasa kalau ada orang yang memberitahukan kepada kita, oh si Anu sekarang sudah masuk penjara loh. Padahal kita tahu bahwa dia kehidupannya itu terpenjara gara-gara ulahnya sendiri. Mungkin ada respon mengatakan, ya ayo mak, tarokon, rasakanlah, itulah buah dari kelakuannya. Dia bukan malah menghakimi, tapi dia malah memohon kepada Tuhan untuk pengampunan kan gitu kan. Dan bahkan bukan hanya, kalau Kak Agnes bilang tadi, bukan hanya menuntut Tuhan, mengutangi Tuhan kan gitu kan. Tapi doanya itu dia kerjakan juga. Dia dia mau dipakai Tuhan, terlibat untuk bagaimana Tuhan mewujudkan doa-doanya itu. Jadi itu boleh menjadi perenungan kita. Eh, yang menarik seperti tema yang yang disampaikan kepada kita pada saat ini, Tuhan mendengar seruan kita. Jadi biarlah dengan ketulusan hati kita boleh datang kepada Tuhan dan tetap membangun relasi kita kepada Tuhan seperti Nehemia. Ya, mungkin itu yang menjadi bahan sermon kita pada saat ini. Sebelum kita menutup sermon kita, saya serahkan kepada Abang Pendeta Rim untuk menutup dalam doa. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang kau berikan bagi kami untuk berdiskusi dan membahas tentang Nehemia. Bila kiranya pemahaman dan juga diskusi yang sudah kami lakukan hari ini memberikan pemahaman dan juga pengertian kepada setiap sobat-sobat Mersa Podcast, semakin memahami firman Tuhan dan semakin mencintai firman Tuhan, dan juga bisa memberitakan hal-hal baik kepada semua orang. Ini kami Tuhan, terima kasih untuk segala waktu yang kau berikan kepada kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom.